Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen dan perwakilan dari Bapeda Kabupaten Tegal, izinkan kami dari kelompok Studio Rencana Wilayah Kabupaten Tegal 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis dan rencana wilayah Kabupaten Tegal selama masa studi kami. Berikut adalah anggota kelompok dengan terdiri dari 9 bab. Yang pertama merupakan inventarisasi masukan stakeholder, mulai dari FGD dengan Bapeda Kabupaten Tegal, display akhir studio analisis, artikel dan berita, dokumen perencanaan, serta arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal. Kemudian untuk konsep rencana pengembangan dan penataan ruang wilayah, terdiri dari 3 konsep pengembangan wilayah, yaitu Green Industry, Integrated Farming System, dan Local Economic Development dengan 3 konsep penataan ruang, yaitu Centralized Polycentric City, Resilient City, serta Satellite City. Dari konsep pengembangan wilayah serta konsep penataan ruang, tersusun 3 alternatif. Yang pertama yaitu Environmentally Sustainable City, alternatif kedua Urban Rural Equalized Development, alternatif ketiga Independent Local Economic Development. Kemudian dari ketiga alternatif tersebut, kami AHP untuk mendapatkan hasil dengan kriteria pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta lingkungan berkelanjutan, didapatkan hasil yaitu alternatif 2 Urban Rural Equalized Development dengan hasil AHP 0,46 sebagai acuan kami dalam penyusunan konsep rencana. Selanjutnya, visi kami dalam pengembangan wilayah Kabupaten Tegal yaitu terwujudnya Kabupaten Tegal yang madani atau mandiri berdaya inovatif. Visi tersebut dijabarkan menjadi visi, yaitu yang pertama untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing secara kompetitif dan komparatif, yang ketiga itu untuk meningkatkan kualitas dan akses infrastruktur dasar berwawasan lingkungan, dan yang keempat yaitu untuk mewujudkan pengelolaan wilayah berdasarkan teknologi sistem informasi. Selanjutnya, kata Madani sendiri merupakan singkatan dari mandiri, berdaya saing, dan inovatif yang masing-masing memiliki arti di mana mandiri mencerminkan sikap mengenali potensi dan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan menghadapi tantangan yang ada. Untuk berdaya saing, diharapkan Kabupaten Tegal dapat menjadi daerah yang berperan positif bagi kesejahteraan masyarakatnya pada tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk inovatif, diharapkan masyarakat Kabupaten Tegal dapat melihat segala sesuatu secara luas dan menyeluruh, serta mampu menemukan solusi-solusi baru dan kreatif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang ada. Next. Kemudian misi-misi yang sudah disebutkan dijabarkan ke beberapa tujuan. Ini untuk misi pertama. Next. Ini tujuan untuk misi kedua, yaitu untuk menurunkan jumlah pengangguran dan meningkatkan jumlah masyarakat. Next. Dan tujuan untuk misi ketiga. Next. Selanjutnya adalah tujuan untuk misi keempat. Selanjutnya masuk ke tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang. Next. Tujuan dari penataan ruang yang kami susun yaitu untuk mewujudkan pemerataan pembangunan kabupaten yang didukung oleh sektor industri dan pertanian modern yang berwawasan lingkungan. Next. Kata kunci dari tujuan yang telah disebutkan tadi yaitu ada pemerataan pertanian modern dan berwawasan lingkungan. Next. Next. Kemudian tujuan tadi untuk mewujudkan tujuan yang tadi, kami membuat beberapa kebijakan, yaitu pengembangan kawasan industri kecil hingga besar, pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan pariwisata,
peningkatan pelayanan sistem infrastruktur kabupaten, dan pelestarian kawasan lindung. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan. Untuk struktur ruang, kami merumuskan 3 alternatif pengembangan struktur ruang di Kabupaten Tegal. Untuk alternatif pertama yaitu multinodal atau konsep pengembangan wilayah yang memiliki satu pusat tertinggi dan beberapa subpusat yang saling terhubung. Kemudian alternatif kedua yaitu polycentric city atau pengembangan wilayah yang tidak memiliki satu pusat, memiliki lebih dari satu pusat ekonomi yang memiliki kedudukan yang setara. Dan yang ketiga adalah ribbon development atau konsep pengembangan wilayah yang difokuskan di sekitar jalan utama atau arteri sehingga membentuk jalur seperti kita. Next. Dalam perwujudan alternatif konsep untuk struktur ruang ditunjukkan dalam tabel di bawah berikut dan secara detail ditunjukkan melalui peta visual di slide berikutnya. Di mana dapat dilihat untuk alternatif multinodal, Slawi sebagai pusat kegiatan wilayah atau PKW, dan Lebak Siu, Jatinegara, Adiwarna, Dukuturi, dan Keramat sebagai PKL-nya. Kemudian untuk alternatif polycentric city tidak memiliki PKW, namun memiliki 7 PKL, yaitu Lebak Siu, Jatinegara, Slawi, Adiwarna, Dukuturi, Keramat, dan Suradadi. Sedangkan untuk alternatif ribbon development, pengembangan wilayah berbentuk seperti jalur kita, di mana Slawi sebagai PKW, dari 5 kecamatan sebagai PKL, yaitu Margasari, Lebak Siu, Adiwarna, Keramat, lalu Suradadi. Kemudian untuk pemilihan alternatif struktur ruang, kami menggunakan metode AHP dengan 3 rumusan kriteria, yaitu untuk pelayanan simpul, kedua keterkaitan antar simpul, dan ketiga lingkungan yang berkelanjutan. Setelah dihitung dengan analisis AHP, kami mendapatkan alternatif yang kami pilih, yaitu alternatif pertama, yaitu multinodal. Kemudian ini merupakan tahapan perkembangan simpul, di mana pada kondisi existing, Slawi masih berupa PKL dan masih ada kecamatan yang masih berupa PPL. Kemudian tahapan ini yang berupa 5 tahunan akan ditingkatkan, di mana Slawi yang menjadi PKW dan beberapa kecamatan lain yang menjadi PKL dan menghilangkan PPL menjadi PPK. Untuk proses tahapan perkembangannya divisualisasikan melalui peta rencana struktur ruang berikut, di mana kami secara menyeluruh merencanakan pengadaan dan peningkatan beberapa fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan persampahan, hingga pada tahap akhir dapat dilihat beberapa peningkatan seperti peningkatan fungsi jembatan kelas terminal, pengadaan rumah sekolah, kemudian peningkatan tipe rumah sakit dan pengadaan rumah sakit baru, serta penambahan jumlah bank sampah, TPST, dan TPAS. Selanjutnya tentang pola ruang. Selanjutnya adalah pola ruang, yaitu dalam penyusunan pola ruang ini diawali dengan perumusan konsep perwujudan pola ruang, di mana konsep ini mempertimbangkan beberapa hal seperti pola ruang existing, kemudian tujuan penataan ruang, daya dukung dan daya tampung, serta NSDA. Kemudian didapatkan 3 alternatif konsep, yaitu business as usual, kemudian agropolitan, dan moderat. Pemilihannya dilakukan melalui metode AHP dengan kriteria pemerataan pembangunan, optimalisasi lahan, serta lingkungan yang berkelanjutan. Setelah didapatkan alternatif yang terpilih, kemudian dilakukan pentahapan per 5 tahun. Next. Berikut adalah perumusan alternatif pola ruang. Yang pertama ada alternatif business as usual, di mana ini menekankan berdasarkan pada data proyeksi atau tren pertumbuhan. Kemudian untuk moderat ini menggunakan data rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh peraturan daerah, serta yang ketiga yaitu agropolitan, di mana menekankan pada pengembangan perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan pertanian berbasis agribisnis. Next. Pemilihannya dilakukan dengan metode AHP dengan kriteria tersebut dan didapatkan hasil AHP tertinggi yaitu pada alternatif ketiga yaitu agropolitan. Next. Ini merupakan visualisasi dari rencana pola ruang terpilih yaitu agropolitan. Next. Ini merupakan tahap pertama
sampai tahun 2025, sampai tahun 2030 tahap kedua, kemudian tahap ketiga sampai tahun 2035, dan yang terakhir ini adalah finalnya. Kemudian kami juga melakukan simulasi molus, yaitu menilai perubahan dari rencana pola ruang yang kami tetapkan dengan menggunakan driving force berupa jaringan jalan dan kereta api, kemudian beberapa titik rumah sakit, pendidikan, dan transportasi. Next, berikut ini adalah input yang digunakan. Next. Ini juga peta yang kami input. Next. Pada tahap pertama, ini merupakan tahap kedua, yaitu evaluasi korelasi. Next. Kemudian tahap kedua atau area change untuk memperlihatkan luasan dan persentase area yang berubah. Next. Kemudian ini adalah tahap keempat, yaitu transition potential modeling. Next. Ini merupakan tahap kelima, yaitu cellular automata simulation dan hasil validasinya, di mana menunjukkan persentase korelasi sebesar 98%, yang sudah cukup tinggi dan hasilnya baik. Berikut ini adalah visualisasinya. Next. Dan luasan serta luasan pada tahun pertama dan tahun akhir. Selanjutnya adalah arahan pemanfaatan ruang atau indikasi program. Terdapat 37 program utama yang telah ditentukan lokasi, sasaran, besaran, sumber pendanaan, dan waktu pelaksanaannya. Program-program ini terbagi ke dalam perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Perwujudan struktur ruang di dalamnya meliputi perwujudan pusat-pusat kegiatan seperti PKW, PKL, dan PPL, kemudian perwujudan sistem prasarana yang meliputi sistem transportasi, contohnya pemeliharaan jalan arteri, sistem jaringan energi seperti pengembangan PLT panas bumi, sistem jaringan telekomunikasi, dan prasarana lainnya. Sedangkan perwujudan pola ruang terbagi ke dalam kawasan lindung dan budidaya. Indikasi program pada kawasan lindung seperti pengendalian kawasan sempadan, penghijauan kembali, konservasi daerah resapan air, dan lain-lain. Sedangkan pada kawasan budidaya seperti program penyuluhan, usaha pertanian, pengembangan tempat pelelangan ikan, inventarisasi potensi tambang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Lanjut. Yang pertama adalah ketentuan umum peraturan zonasi, yang mana ketentuan umum peraturan zonasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketentuan umum, yaitu yang kedua ketentuan sempadan dan intensitas pemanfaatan ruang, dan yang ketiga adalah ketentuan teknis. Untuk ketentuan umum diturunkan lagi menjadi ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Lalu untuk ketentuan teknis dibagi menjadi 2, yaitu ketentuan prasarana dan sarana minimum, dan juga ketentuan khusus. Untuk klasifikasinya menggunakan struktur ruang dan pola ruang, yang mana struktur ruang ini terbagi atas 8. Yang pertama yaitu sistem perkotaan, seperti pusat kegiatan wilayah dan hierarki di bawahnya. Dan yang kedua, ada sistem jaringan prasarana, yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem jaringan transportasi dan juga prasarana transportasi. Yang ketiga, ada sistem jaringan energi. Yang keempat, ada sistem jaringan telekomunikasi. Yang kelima, ada sistem jaringan sumber daya air. Yang keenam, ada sistem jaringan air limbah. Yang ketujuh, ada sistem jaringan persampahan. Dan yang kedelapan, ada sistem pengembangan infrastruktur perkotaan. Dan yang kedua yaitu pola ruang, di mana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kawasan lindung, yang kedua ada kawasan rawan bencana, yang ketiga ada kawasan budidaya, dan kawasan permukiman. Lanjut ke ketentuan perizinan.
di mana sini ada jenis perizinan. Yang pertama izin lokasi, izin pemanfaatan ruang, izin perubahan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan seterusnya. Lanjut. Selanjutnya adalah insentif dan disinsentif, yang dimana fungsinya ada 3. Yang pertama, peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar mewujudkan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang. Dan yang ketiga, meningkatkan kemitraan masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dan yang terakhir adalah sanksi, yang dimana ada 9 jenis sanksi administratif. Yang pertama adalah peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin berusaha, dan pembatalan izin berusaha, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif. Pembahasan yang terakhir adalah program prioritas. Dalam pemilihan program prioritas ini, kami awalnya mengusulkan 12 calon prioritas yang akan dikembangkan. Perumusan program ini dikaitkan dengan pertimbangan seperti visi, misi, tujuan penataan ruang, isu strategis, dan potensi serta masalah. Kami melakukan scoring dengan kriteria dan pembobotan seperti yang tertulis pada slide. Setelah melakukan scoring dengan skala 1-10 untuk setiap kriteria yang telah disusun, kemudian skor tersebut dikalikan dengan bobot yang sudah ditentukan lalu dijumlahkan. Hasilnya terdapat 6 program prioritas yang akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah rehabilitasi dan perluasan tempat pemrosesan akhir TPA Penuja. Hal ini dilatar belakangi karena masa pakai TPA Penuja, yaitu selama 20 tahun, telah habis sejak tahun 2017. Kemudian keadaan TPA yang sudah over capacity, bahkan zona buffer dan lahan milik warga sekitar sudah dimanfaatkan untuk kepentingan penimbunan sampah. Dalam proses perencanaannya, yang pertama adalah menghitung proyeksi jumlah penduduk dan timbulan sampah untuk 20 tahun ke depan, kemudian memperkirakan kapasitas dan usia pakai berdasarkan proyeksi yang telah dihitung sebelumnya, lalu mengevaluasi kondisi existing melalui penilaian risiko lingkungan dan didapatkan hasil bahwa TPA Penuja memiliki tingkat bahaya sedang dengan tindakan yang disarankan yaitu TPA diteruskan dan direhabilitasi. Kemudian perhitungan perluasan lahan TPA untuk timbunannya saja seluas 6,37 hektar untuk 20 tahun. Setelah itu dilakukan perhitungan-perhitungan kebutuhan lainnya seperti sarana seperti pelapis dasar, penyaluran liset, dan drainase. Rencana biaya yaitu 8,7 miliar hanya untuk lahan timbunan dengan rasio BCR sebesar 1,257 yang menandakan program ini layak untuk dijalankan. Lokasi yang dipilih untuk program ini tetap sama di TPA existing, yaitu TPA Penuja, namun dilakukan perluasan. Selanjutnya adalah program peningkatan produktivitas pertanian dengan teknologi pertanian modern, dilatar belakangi oleh sektor pertanian Kabupaten Tegal yang menempati urutan kedua kontribusi terhadap BTRB, potensi NSDA pertanian pangan Kabupaten Tegal yang cukup melimpah, kualitas SDM dan teknologi pertanian yang belum diterapkan di Kabupaten Tegal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mempertahankan lahan pertanian dengan pertanian pangan berkelanjutan, memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pertanian. Dan proses perencanaan dibagi menjadi 3 subprogram. Yang pertama yakni penetapan lahan LP2B, peningkatan kualitas petani dengan sertifikasi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian dengan teknologi modern, dengan nilai total anggaran sebesar 100,58 miliar, dan BCR 1,04 yang menandakan program ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya untuk visualisasi program terletak pada lahan pertanian pangan existing atau Pasifa Kabupaten Tegal dengan ditambah lahan pertanian pangan cadangan dari Kabupaten Tegal.
Berikutnya adalah program pengembangan sistem transportasi darat wilayah Kabupaten Tegal, yang mana latar belakangnya ada dua. Yang pertama yaitu kondisi jalan yang belum merata, dan juga kondisi yang masih kurang baik di beberapa daerah. Yang kedua yaitu infrastruktur yang belum merata ke seluruh wilayah, yang mengakibatkan kesenjangan infrastruktur antar daerah, terutama di infrastruktur transportasi. Lalu untuk proses perencanaannya, dilakukan inventarisasi fasilitas transportasi, dan ditambahkan di daerah yang masih kurang atau yang masih belum ada. Selanjutnya yaitu dilakukan peningkatan jalan dan juga penambahan fasilitas lalu lintas di wilayah Kabupaten Tegal, dan program ini memakan anggaran sebanyak 5,7 triliun, termasuk pada biaya untuk jalan tol dengan analisis PCR yaitu sebesar 1,6 yang menandakan program ini layak. Kemudian untuk program selanjutnya adalah perencanaan sistem mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Tegal, di mana dilatar belakangi dengan kondisi Kabupaten Tegal yang menempati peringkat ketiga sebagai kota atau kabupaten dengan kelas risiko bencana tinggi di Jawa Tengah. Kemudian dari beberapa artikel berita yang menunjukkan bencana kekeringan yang terus melanda Kabupaten Tegal setiap tahun dan tingginya kerugian ekonomi serta dampak negatif terhadap kesehatan masyarakatnya. Selain itu juga belum adanya sistem mitigasi bencana yang memadai khususnya untuk menanggulangi kekeringan. Maka dari itu program ini bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Tegal, mengurangi risiko bencana kekeringan, meningkatkan pelayanan air bersih, serta menurunkan angka penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan air tercemar. Dengan proses perencanaan yang dibagi menjadi 3 subprogram, dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan air bersih, menciptakan sistem mitigasi pra dan pasca bencana, dan menyediakan daerah resapan air, yang direalisasikan melalui peningkatan kualitas jaringan perpipaan PDAM, pengembangan teknologi desalinasi air laut, mengingat potensi letak Kabupaten Tegal yang berada di pesisir pantai utara Jawa, pengembangan teknologi titik early warning system atau sistem peringatan, dan perencanaan sumur injeksi air tanah sebagai cadangan air tanah di Kabupaten Tegal. Anggaran yang direncanakan sebesar 26,4 miliar rupiah dengan benefit cost rasionya sebesar 1,33 sehingga layak untuk diimplementasikan. Untuk visualisasi program dapat dilihat melalui peta indikasi program berikut, di mana rencana sumur injeksi air tanah sebanyak 30 titik yang tersebar, kemudian rencana sistem desalinasi yang terpusat di Kecamatan Keramat, dan sensor peringatan dini sebanyak 10 titik yang diprioritaskan di daerah utara sebagai kawasan yang paling rawan terhadap bencana kekeringan. Program selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non-formal dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Program ini dilatar belakangi dengan fakta bahwa Kabupaten Tegal memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, sementara terdapat sektor unggulan berupa sektor industri pengolahan dan pertanian yang dapat dimanfaatkan. Pendidikan non-formal dipilih karena berdasarkan data terdapat penduduk melek huruf yang berumur 15-44 dan 45 ke atas. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan potensi dan potensial industri pengolahan serta pertanian, dan juga meningkatkan PPT Kabupaten Tegal. Selanjutnya yaitu proses perencanaannya, yaitu yang pertama membentuk komunitas pelaku industri pengolahan dan pertanian, agar komunitas tersebut dapat masing-masing berdiskusi tentang visi dan misi masing-masing komunitas mereka. Selanjutnya ada membangun institusi pendidikan non-formal sesuai bidangnya. Kemudian anggaran dari program ini yaitu 13,7 miliar dengan benefit cost ratio sebesar 1,132 yang menandakan program ini layak. Next. Selanjutnya adalah visualisasi program di mana lokasi masing-masing institusi ditentukan berdasarkan sektor unggulan masing-masing kecamatan. Next. Selanjutnya yaitu program pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Guci, di mana dilatar belakangi oleh adanya potensi panas bumi di daerah Guci, yaitu di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Kecamatan Bumi Jawa. Kemudian terhentinya proyek pengembangan PLTP yang sudah sempat berjalan, kemudian peningkatan jumlah penduduk yang artinya juga peningkatan kebutuhan listrik,
rasio elektrifikasi yang belum 100%, serta ada dorongan dari pemerintah pusat. Tujuannya pasti memanfaatkan potensi panas bumi yang ada, kemudian meningkatkan penggunaan EBT dalam bauran energi, serta meningkatkan rasio elektrifikasi. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan yang pertama, kebijakan pajak karbon dan digitalisasi layanan. Pajak karbon ini diterapkan pada sektor-sektor yang menghasilkan emisi karbon yang cukup tinggi, misalnya industri besar dan transportasi, kemudian eksplorasi oleh pemerintah atau government drilling untuk menurunkan selanjutnya yaitu konstruksi PLTP dan perluasan sambungan listrik bagi daerah yang belum tersambung. Kemudian untuk untuk pengguna yang menggunakan sumber dari PLTP ini akan mendapatkan tax holiday. Program ini direncanakan akan menghabiskan biaya 146,4 miliar dengan BCR 1,08 sehingga tergolong program yang layak untuk diterapkan. Next. Berikut ini adalah visualisasi program di mana PLTP ini akan dibangun di Kecamatan Bumi Jawa yang kemudian disalurkan melalui saluran transmisi ke SUTT existing. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.